Dia Amira, peserta Latsar CPNS tahun 2026, Angkatan 5, Kelompok 3, dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, BPPK Makassar. Berikut video tentang aku dan instansiku. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan rumah sakit khusus yang menjadi pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Rumah sakit ini didirikan oleh Yayasan Harapan Kita dan diresmikan pada tanggal 9 November 1985. Pada 13 Juni tahun 2005, yang semula status badan usaha milik negara berubah menjadi Badan Layanan Umum yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita juga diakui akreditasinya oleh Kementerian Kesehatan RI, KARS Paripurna, KARS Internasional, dan Joint Commission Internasional atau JCI pada tahun 2019 dan tahun 2024. Dengan visi rumah sakit dengan pelayanan jantung dan pembuluh darah unggulan di level Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan misi memperbaiki pengalaman pasien, meningkatkan kualitas pemberi layanan, meningkatkan mutu layanan klinis, meningkatkan kualitas pengelolaan rumah sakit yang mandiri dan berkelanjutan, menguatkan pengampuan jejaring kardiovaskular, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kardiovaskular yang berkualitas, inovatif, dan implikatif. Ini adalah nilai budaya yang diterapkan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yaitu nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan tagline ASEAN Leader. Struktur organisasi jantung dan pembuluh darah Harapan Kita. Saya saat ini bertugas di bawah substansi rawat inap dewasa di Gedung Ventrikel lantai 8, pre dan post-op operasi. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dipimpin oleh Dr. Iwan Dakota selaku Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Muhadi selaku Direktur Medik dan Keperawatan, Dr. Diki Armin selaku Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Pelatihan, Bapak Tri Hartono selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Dr. Gigi Maya selaku Direktur Perencanaan dan Strategi Layanan, dan yang terakhir ada Bapak Harudin selaku Direktur Layanan Operasional. Dalam pelaksanaannya, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita memberikan sejumlah layanan kepada pasien, diantaranya bedah jantung dewasa maupun pediatrik, SPGDT, rawat jalan, IGD, rawat inap, layanan vaskular, aritmia, dan masih banyak lainnya. Untuk memaksimalkan pemberian layanan dan meningkatkan mutu layanan tersebut, sesuai dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, saya sebagai perawat memiliki tugas melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi pasien dengan masalah utama kardiovaskular. Sebagai perawat, dalam memberikan layanan harus sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, disiplin waktu dan tanggung jawab bekerja, memberikan pelayanan cepat, tepat, dan transparan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kepuasan pasien dan keluarga, menjaga kerahasiaan data pasien, mampu berkolaborasi baik dengan tim sejawat maupun profesional lainnya, melakukan pencegahan risiko jatuh, melakukan pencegahan infeksi, memberikan edukasi tata tertib pelayanan pada pasien dan keluarga, sebagai rumah sakit rujukan nasional, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang unggul, profesional, dan berbasis teknologi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan Smart ASN dan Smart Governance dengan perawat sebagai salah satu garda terdepan layanan. Implementasi Smart ASN yang dilakukan dalam praktik pelayanan sehari-hari adalah perawat memanfaatkan teknologi digital seperti penggunaan elektronik medical record untuk dokumentasi keperawatan terintegrasi dan sistem monitoring pasien. Pemanfaatan teknologi ini mendukung pelayanan yang lebih cepat, akurat, aman, sekaligus meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Selain itu, perawat berperan aktif dalam mewujudkan smart governance dengan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, pelaporan pelayanan secara digital, partisipasi dalam program mutu dan keselamatan pasien merupakan wujud nyata kontribusi perawat dalam tata kelola yang baik. Kolaborasi antar profesi menjadi bagian penting dari smart governance. Perawat bekerja sama dengan tim dokter dan tenaga kesehatan lain serta manajemen rumah sakit untuk memastikan pelayanan yang holistik, efektif, dan berfokus pada kebutuhan pasien. Hambatan yang saya dapatkan selama bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, khususnya di ruangan pre dan post operasi adalah belum adanya SOP rawat luka yang struktur guna mencegah terjadinya infeksi pada pasien pasca operasi. Dengan integritas dan literasi digital, saya siap menjadi Smart ASN yang profesional dan melayani dengan sepenuh hati.